Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai urban farming hidroponik, mata kuliah Sistem Produksi Pertanian Berkelanjutan. Di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Friska Ika Fatmasari dengan NIM 1903111000092 dari kelas Agroteknologi C. Berikut video presentasi dari saya. Urban farming merupakan kegiatan usaha pertanian di tengah perkotaan dengan memanfaatkan lahan-lahan terbuka yang ada di sekitar masyarakat. Urban farming kini sudah banyak dilakukan, terutama di kota-kota besar, karena kegiatan ini tidak hanya bermanfaat dari segi ekonomi, tetapi juga bermanfaat untuk segi kesehatan, karena di tengah perkotaan, jika banyak lahan pertanian, maka akan banyak tanaman yang akan menghasilkan oksigen, sehingga kesehatan masyarakat lebih baik. Dan urban farming ini juga melibatkan peternakan, budidaya perairan, wana tani, dan hortikultura. Dalam arti luas, pertanian urban mendeskripsikan seluruh sistem produksi pangan yang terjadi di perkotaan. Salah satu contoh dari urban farming yaitu pertanian menggunakan sistem hidroponik. Hidroponik sendiri merupakan sebuah konsep budidaya menanam dengan memanfaatkan air tanpa menggunakan tanah yang menekankan pada pemenuhan kebutuhan nutrisi bagi tanaman. Hidroponik menggunakan air yang lebih efisien sehingga cocok diterapkan pada daerah yang memiliki pasokan air terbatas, karena dalam sistem hidroponik ini air telah diatur dalam sistemnya sendiri sehingga lebih efisien penggunaan airnya. Selanjutnya yaitu macam-macam hidroponik. Yang pertama ada aeroponik. Aeroponik merupakan budidaya tanaman tanpa menggunakan tanah. Nutrisi disemprotkan pada akar tanaman. Air yang berisi larutan hara atau nutrisi disemburkan dalam bentuk kabut hingga mengenai akar tanaman. Akar tanaman yang menggantung akan menyerap larutan hara yang diberikan, sehingga budidaya ini biasa disebut dengan budidaya tanam di udara. Selanjutnya di nomor 2 ada drip atau tetes. Drip atau tetes merupakan budidaya menggunakan sistem irigasi tetes untuk mengalirkan nutrisi ke wilayah perakaran melalui selang irigasi dengan menggunakan dripper yang diatur waktunya dengan timer. Selanjutnya ada sistem DFT atau Deep Flow Technique, merupakan salah satu sistem hidroponik di mana akar tanaman diletakkan dalam lapisan air dengan ketinggian 3-4 cm. Air tersebut tersirkulasi karena adanya dorongan dari pompa dan mengandung nutrisi sesuai dengan kebutuhan tanaman. Lalu selanjutnya ada NFT, di mana NFT ini adalah suatu metode budidaya tanaman dengan akar tanaman tumbuh pada lapisan nutrisi yang dangkal dan tersirkulasi sehingga tanaman dapat memperoleh cukup air, nutrisi, dan oksigen. Sistem hidroponik NFT sendiri ini dapat digunakan di lahan terbatas maupun mengoptimalkan lahan yang telah tersedia. Dan yang terakhir yaitu ada sistem apung atau suhu. Sistem hidroponik menggunakan sumbu atau apung ini merupakan salah satu metode hidroponik yang sederhana dengan menggunakan sumbu sebagai penghubung antara nutrisi dan bagian perakaran pada media tanam. Dalam sistem hidroponik sendiri tentunya memiliki kekurangan dan kelebihan. Untuk kelebihannya yaitu yang pertama dapat dibudidayakan di lahan yang sempit seperti atap rumah atau halaman samping rumah, karena sistem ini tidak memerlukan lahan yang begitu luas. Dan yang kedua ada resiko terhadap kekeringan atau banjir sangat kecil karena penggunaan air lebih efisien. Dan yang ketiga ada kebersihan tanaman yang selalu terjaga. Yang keempat ada hasil produksi lebih tinggi jika dirawat dengan baik. Yang kelima ada proses penanamannya memiliki standarisasi yang telah ditetapkan.
Yang keenam, tidak membutuhkan tenaga kerja yang banyak. Yang ketujuh, perawatannya lebih mudah. Yang kedelapan, efisien dalam pemakaian pupuk. Yang kesembilan, harga jual tanaman hidroponik lebih tinggi daripada tanaman non-hidroponik, sehingga nilai ekonomisnya lebih meningkat. Sistem hidroponik sendiri juga tentunya memiliki beberapa kekurangan. Untuk kekurangan yang pertama yaitu sistem ini membutuhkan investasi awal yang mahal karena mengingat media tanam hidroponik menggunakan air sehingga dibutuhkan alat-alat yang khusus yang harganya juga relatif tinggi. Dan yang kedua, sistem ini membutuhkan keahlian khusus untuk menimbang dan meramu bahan kimia yang akan digunakan. Untuk yang ketiga yaitu ketersediaan peralatan hidroponik cukup sulit. Dan yang keempat, karena sistem ini membutuhkan ketelitian yang tinggi untuk menghitung kadar nutrisi tanaman hidroponik. Karena kadar nutrisi tanaman ini tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Dan terakhir, dengan media tanam air, beresiko tinggi untuk terjadi pelayuan tanaman yang cepat karena adanya kultur substrat air yang lebih kecil jika dibandingkan dengan tanah. Sekian presentasi mengenai materi urban farming hidroponik dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.